We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bu Arnoldia Ovong, pendiri Sanggar Allegra Lembata. Bu Arnoldia sekarang tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di Lamahora, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lembata ada di mana itu, Bu? Kalau di peta itu? Kami pulau kecil, Pak, di sini. Di Provinsi NTT itu masih ada pulau yang paling kecil lagi. Ada penduduknya ada berapa, Bu, di sana? Di sini lumayan, Pak. Kita penduduknya, kita di sini kabupaten yang punya 9 kecamatan. Oke. Ada ikan hiu ya katanya ya? Bukan hiu, Pak. Paus, ikan paus. Wow, setiap hari itu? Dia pakai, jadi penangkapan ikan pausnya itu ada bulan-bulan tertentu, Pak. Masih boleh, Bu, menangkap ikan paus di sana? Iya, Pak, karena kita di sini tradisi. Oke, untuk apa itu sebetulnya ikan pausnya? Jadi ikan paus yang di sini untuk proses penangkapannya, yang paling pertama itu untuk menghidupi masyarakat di Lamalera. Lamalera itu satu desa yang ada di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Oke, mereka makan ikannya itu? Iya, Pak, kita makan ikannya. Wow. Kapan-kapan harus ke sana itu. Harus, Pak, harus datang ke Lembata, tidak akan sia-sia, Pak. Dari Sumbawa berapa jauh itu? Kalau dari Sumbawa, tergantung dengan transportasi yang kita gunakan, Pak. Ada pesawat? Iya, kalau di Lembata ada bandara, ada pesawat. Pesawatnya itu kita dari Kupang, dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju ke Kabupaten Lembata itu 45 menit, Pak. Naik pesawat ya? Iya, Pak. Kalau kapal? Kalau kapal dari Kupang ke Lembata 1 malam, Pak. Oke, 1 malam. Iya. Jam berapa berangkat ya? Kalau dari Kupangnya jam 10 pagi sampai di Lembatanya itu jam 7 pagi, Pak. Oke. Ya naik pesawat lebih. Wow, Indonesia besar. Iya, Ya? Pak. Naik pesawat, tapi lumayan. Harganya lumayan, Pak. Wow. Nah, kehidupan orang di sana bagaimana untuk mencari nafkah, Bu? Di sini ada yang petani, ada yang pelaut juga. Masyarakat kebanyakan di sini pelaut dengan Bu Arnoldia, nelayan dengan ini, Pak. Ya, Pak. Bu Arnoldia belajar tari di mana, Bu? Awalnya itu suka menari, Pak. Terus belajarnya otodidak karena memang suka hobinya menari. Terus mulai mencari tahu. Jadi banyak nonton ini video-video tari. Saya tertarik dengan maestro tari Mas Didi Ninitowok dari saya masih kecil. Jadi cita-citanya dari dulu kepingin seperti Mas Didi sama kayak yang Didi. Jadi berharap bahwa suatu hari saya harus ketemu dengan beliau.
Dan pada tahun 2018 kemarin, saya bertemu dengan dirinya. Jadi luar biasa sekali saya rasa Ketemu di mana? prosesnya. Ketemu di mana? Ketemunya pas kita ikut event The Legend of Timor. Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah dan yang Didi Ninitowo hadir sebagai juri. Oke, oke. Saya pikir Bu Arnoldia ke Jawa. Oh tidak, tidak Pak. Ke Oke, Jawanya terus-terus tapi tidak ketemu dengan eyangnya. Ketemunya di NTT. oke, oke, oke. Mayoritas agama di sana Katolik ya? Iya Pak, kita di sini mayoritasnya Katolik. Nah, agama atau kepercayaan lokalnya apakah masih ada? Masih Pak, di setiap daerah di Kabupaten Lembata itu masih dengan kepercayaan budaya, tradisi di sini. Apa? Nah, Namanya apa agamanya itu? Agama lokalnya itu? kita di sini masih dengan adat istiadatnya. Jadi setiap budaya itu menganut budaya dari daerahnya itu beda-beda. Nah, di wilayahnya saya, tempat tinggalnya saya itu kita percaya bahwa eh, Lerabulan Tane Ekan itu adalah leluhur, leluhur dari turunan kita. Itu selalu ada untuk melindungi kita, menjaga kita. Jadi Oke, apapun yang kita lakukan pasti yang paling pertama Tuhan dan leluhur kita pasti nomor urut 1 gitu. oke, oke, oke. Interesting. Apa yang biasanya diajarkan leluhur, Bu? Tidak melupakan budaya, Pak. Wow, Budaya wow. dari daerah kita sendiri. Karena uh, budaya itu yang paling pertama sebelum kita mengenal agama. Wow, wow, wow. Oke, oke. Wow. Nah, ritual-ritual apa yang biasanya dilakukan orang situ? Kalau di sini uh, kita di sini banyak Pak dia punya ritualnya. Tergantung dengan situasi. Jadi contohnya nih Pak, kita sekarang kan lagi ada COVID, ada dalam masa pandemik ini. Nah, ada ritual yang dibuat untuk menolak kedatangan apa pandemik ini di wilayah kita. Jadi banyak sekali bukan hanya pandemi tapi seperti bencana alam, seperti kekeringan, kelaparan yang terjadi di sini kita bisa buat dengan ritual itu. Nah, ritual itu dinamakan tolak bala. Ya sama di Jawa juga ada. Nah, Oh, di iya. Bali kan juga ada. Apa yang dilakukan apa? Persembahan ke Jadi ya. iya. Jadi kalau yang di sini tolak bala itu kita melakukan seremonial yang biasa dibilang seremonial. Seremonial itu kita memberikan makan kepada leluhur-leluhur kita. Setelah itu kita akan mengumpulkan kotoran-kotoran dari dalam rumah kita, kayak debu yang disapu keluar dari dalam rumah, nanti akan dikumpulkan dan setiap masyarakat yang ada di wilayah tersebut membawa kotoran dari rumahnya, mengumpulkan di rumah adat, rumah besar dari wilayah itu. Setelah itu baru dihantar bersama-sama dengan semua masyarakat yang ada di wilayah itu ke laut. Oke, oke. Wow, wow. Oke. Nah, kalau apa? Kelahiran, kematian segala itu juga ada ritual-ritual Iya khusus. Pak, ada Pak, ada ritual khususnya juga. Bahkan sampai dengan penjemputan orang-orang, menurut kita bahwa orang-orang besar yang mau datang ke wilayah kita, kita bisa buat seremonial untuk penjemputan, penyambutan tamu-tamu yang mau datang ke wilayah kita. Wow, wow. Berarti masih kaya ini budaya di sana ya? Iya Pak. Nggak hilang ya? Karena untuk sekarang di wilayah kita, saya lebih apa ya, berharap kepada teman-teman muda-mudi dari wilayah kami, budaya itu kita tidak bisa untuk hilangkan. Kemanapun kita pergi, kapanpun itu, kita harus tetap berpatok dengan budaya yang sudah diajarkan. Karena
mau bagaimanapun leluhur kita sudah memberikan hal yang menurut kita baik untuk kita harus lanjutkan. Jadi tidak boleh harus meninggalkan atau melupakan. Tidak bisa memang, Pak. Oke, dulu di situ jajahan apa? Portugis, Belanda, atau Inggris? Belanda, Pak. Belanda, oke. Iya, Pak. Oke. Nah, Ibu sering mengatakan tanah leluhur. Asal leluhurnya dari mana, Bu? Di sini ada cerita rakyat dari daerah kami. Nah, di sini kita di sini setiap wilayah di daerah sini ada perbedaan yang namanya Paji dan Demong. Paji dan Demong ini mereka dua bersaudara yang di mana kehidupan mereka awalnya itu rukun. Tetapi lambat laun karena ada dengan perkembangan di masa itu akhirnya mereka tidak menjadi satu. Jadi terjadilah peperangan juga. Nah, peperangan itu yang mengakibatkan ada wilayah yang namanya Paji, ada wilayah yang namanya Demong. Nah, pada masa itu terjadi tsunami di daerah itu, dan tsunami itu di sini biasa diceritakan dari orang tua kami, menceritakan tentang seekor anjing yang ikut bersama-sama dengan masyarakat bermain dolo. Dolo itu tarian dari tradisional dari daerah kami. Nah, ketika seekor anjing itu bermain dolo bersama-sama, air laut naik, terjadi tsunami yang sangat besar, dan banyak masyarakat di waktu itu meninggal dan semuanya lari ke wilayah yang kami tinggal ini. Awalnya itu mereka di satu pulau yang namanya Pulau Aulolong. Dan Pulau Aulolong itu sampai sekarang itu masih terkenal, dan dia di tengah laut, Pak, kalau sekarang. Jadi kalau air laut surut, Pulau Aulolong itu muncul, Pak, di tengah laut. Itu masih ada di sini. Dan pastinya kalau memang suatu saat Pak Sutoyo dan tim kalau sampai ke Lembata, jangan lupa pergi ke Aulolong karena itu asal mulanya kami ada di sana. Oke. Ya kemungkinan dulu ada penduduk di sana berarti ya? Iya, Pak, iya. Di sana ada penduduknya, tapi karena terjadi tsunami, akhir pulaunya itu tenggelam dan masyarakatnya lari ke wilayah yang sekarang kami tinggal, Pak. Wow, Indonesia kaya sekali ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Wow. Nah, apa itu Allegra Lembata? Allegra Lembata itu anak lembata riang gembira. Kegiatannya apa itu? Iya, Pak. Kita awal Allegra itu mimpinya dia bakalan menjadi salah satu rumah yang nyaman buat siapa saja, khususnya untuk anak-anak dan kaum muda dari Kabupaten Lembata. Awal berdirinya itu di tanggal 19 bulan 9 tahun 2013. Allegra Lembata berdiri awalnya karena punya ketertarikan dengan situasi anak muda yang ada di Lembata, Pak. Jadi dari hobinya saya kepingin membentuk teman-teman, membentuk adik-adik. Jadi di sini dia prosesnya membentuk karakter anak-anak, Pak. Jadi membentuk karakter anak-anak ini awalnya karena saya sukanya ke seni, jadinya sanggar ini saya bentuk dan di dalam itu ada kesenian. Jadi ada tari, musik, ada teater, semuanya ada di dalam situ, Pak. Jadi aktivitas kita ya di bidang seni. Setiap hari ada kegiatan itu? Kita rutin, Pak. Setiap minggu kita rutin, setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu, latihan kita adakan, Pak. Dan kita bukan cuma bergerak untuk kesenian saja, Pak. Tapi Sanggar Allegra Lembata ketika
Saya selalu memastikan bahwa semua harus dengan proses dan setiap proses itu harus ada peningkatan. Dan 2013 memang proses perjalanan yang menurut saya luar biasa ketika di situ hanya ada saya dengan usia 19 tahun menuju ke 20 dengan adik-adik di bawah saya sampai umur 4 tahun. Jadi mendampingi adik-adik dengan jumlah anggota waktu itu 50 orang dan puji Tuhan berjalannya waktu sampai sekarang kita untuk di dalam kota Leweleba, di dalam kotanya saja Pak, itu sudah sampai 215. Wow, wow, wow. Iya, dan itu semua aktif Pak, dengan Sanggar Allegra di setiap kecamatan, 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Lembata itu semuanya sudah ada anggota di setiap kecamatan Pak. Wow, wow, wow. Nah, Anda ini Jadi pahlawan budaya di sana. kita belajar dari proses Pak. Wow, itu satu-satunya sanggar di sana atau ada Tidak sanggar Pak, lain? di Lembata ini sanggar tari itu banyak Pak. Kita kemarin didaftar di Dinas Pariwisata itu ada 125 sanggar, Pak, Wow, di Dinas Pariwisata. wow, wow. Nah, yang paling Untuk kabupaten, Pak. paling besar yang Allegra Lembata ini. Puji Tuhan, Pak. Wow, umur 19 pada waktu itu sudah punya Iya, Pak. mimpi besar. Wow. Itu bayar atau enggak, Bu? Bagaimana, Pak? Mereka bayar atau gratis? Gratis, Pak. Oh, gratis. Saya tidak. Poin yang paling pertama adalah membentuk karakter anak-anak karena pada tahun 2013 itu jangka waktu dari 2009 sampai 2013 itu masalah anak di Lembata itu luar biasa, Pak. Jadi Apa masalahnya sebetulnya? Jadi waktu itu saya bekerja di Plan Internasional. Jadi dia berhadapan dengan anak dan kaum muda. Waktu itu saya pribadi di bagian Youth Advisory Panel Dewan Penasihat Anak Muda. Nah, dengan kasus-kasus yang kita hadapi selama ini dengan anak-anak, kasus yang pertama contohnya seperti kekerasan terhadap anak, terus di situ ada pekerja anak yang menurut saya bahwa di Lembata seharusnya tidak ada yang seperti itu. Dan banyak sekali anak-anak muda yang belum memikirkan pentingnya pendidikan, belum memikirkan bahayanya ketika kita bergaul bebas. Itu di sini Lembata masih sangat minim dengan pengertian-pengertian itu kepada anak-anak. Dan karena banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya bahwa dunia anak itu dirampas dalam arti bukan orang tua atau orang dewasa yang merampas, melainkan waktu yang mereka jalani itu yang merampas mereka punya dunia, karena mereka tidak sesuai dengan usianya mereka begitu. Jadi banyak yang tidak menikmati masa anak-anak, masa anak-anaknya, masa remajanya mereka tidak menikmati. Dan memang pada waktu itu wadah untuk menabung, untuk menampung teman-teman ini tidak ada di wilayah kita. Memang dari persiapan dari pemerintah memang ada, tapi dia tidak masuk sampai bisa merangsang teman-teman ini. Jadi dengan melihat keadaan yang terjadi untuk teman-teman dan adik-adik ini, saya berinisiatif merangkul teman-teman yang menurut saya bahwa mereka bisa berbagi apa yang mereka punya dengan teman-teman ini. Merangkul teman-teman, akhirnya kita berjalan dan puji Tuhan kita mendapat, walaupun awal-awalnya itu memang kita dapat cobaan yang di dalam prosesnya itu kadang jatuh, tapi kita tetap berusaha untuk bangkit. Dan puji Tuhan ketika kita masuk ke tahun yang kelima, saya berpikir untuk Allegra harus punya legalitas jelas. Karena dengan legalitas jelas, teman-teman semua yang ada di dalam rumah Allegra ini merasa nyaman, yang paling pertama. Jadi
kita langsung buat akte notarisnya. Dan saya pikir tidak harus 1 atau 2 tahun atau 1 bulan 2 bulan kita harus langsung buat akte notaris, karena saya pikir harus melewati dengan masa proses ya berjalannya waktu, dengan saya melihat oh ternyata memang sudah pas untuk kita harus punya legalitas. Dan akhirnya di tanggal 27 bulan Februari 2000 berapa ya? 2018 kok? 2013, 13, iya 2018 akte notaris Allegra itu keluar. Dan puji Tuhan dengan adanya rumah Allegra ini ternyata dia memberikan kenyamanan untuk semua teman-teman yang ada di dalam keluarga besar Allegra. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Oke, Bu, yang pertanyaan saya sudah mau habis. Jangan takut dengan api, seharusnya kamu akan dibakar dengan semangat api yang membara. Semangat apa ini, Bu? Semangat juangnya, Pak. Wow. Anak muda harus punya semangat yang harus luar biasa, Pak. Jangan semangatnya yang biasa-biasa saja, begitu, Pak. Wow. Jadi kalau mau supaya dunia anak mudanya tidak hilang, berarti kita yang lagi dalam masa anak-anak muda ini ya memang harus tetap memperjuangkan, Pak. Kalau usianya sudah lewat sampai 30 baru kita perjuangkan, saya pikir lah nanti bakalan dibilang terlambat begitu. Wow. Luar biasa. Ini berarti setiap hari kegiatannya di Sanggar ini ya? Iya, Pak. Kegiatan tetap setiap hari Senin, Kamis, Sabtu. Aktivitasnya saya untuk sekarang sering dengan orang tua, bangun komunikasi dengan orang tua, diskusi dengan orang tua, dan puji Tuhan, Allegra Lembata, kita menuju ke yayasan, Pak. Yayasan Allegra Lembata, dan mimpinya semua keluarga besar Allegra Lembata, kita lagi dalam proses untuk menuju ke sekolah seni budaya Allegra Lembata, Pak, tingkat SMA. Wow. Luar biasa. Wow. Mimpinya besar. Wow. Mimpi kita semua, Pak. Untuk membangun. Jadi Indonesia caranya hanya begini, Pak. Ya, Indonesia mempunyai orang-orang hebat. Wow. Oke, terima kasih Bu Arnoldia atas waktunya, atas pengetahuannya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Karena kita harus ketemu di Lembata ini. Harus, Pak, harus. Saya siap, Pak. Siap menunggu, Pak. Siap. Oke. Kita ngobrol lagi di WA. Siap, Pak. Ya, terima kasih luar biasa. Ya, Pak. Malam baik.